Hari ini gue lagi pengen bikin namanya street class. Street class itu bagaimana saya presentasi tentang bisnis, tapi saya lakukan menggunakan atau sambil nyetir mobil. Yang menarik adalah kita akan sharing ini dengan santai, biar kalian juga nyaman, belajarnya nyaman, gitu. Oke. Hari ini saya akan memulai sebuah street class dengan materi cara memulai bisnis profesional. Di era pandemi ini cukup sulit ya. Orang mau berbisnis dilarang atau sulit untuk berdagang atau pembelinya yang nggak ada gitu. Tapi bagaimanapun kita harus tetap berjuang, kita harus sudah memulai berbisnis. Apalagi di era pandemi ini juga banyak banget orang-orang yang di PHK. Nah, setelah PHK bingung, saya harus bagaimana? Saya harus bisnis apa? Bagaimana? Ini adalah beberapa trik strategi bagaimana kamu belajar bisnis di awal gitu. Kita petakan, kita akan siapkan awal-awalnya bagaimana sampai kalian bisa memulai bisnis gitu. Tentu dengan case study yang pernah saya buat gitu. Dulu 2 tahun lalu saya coba berbisnis kopi. Kalau teman-teman tahu ada kopi kocang namanya, itu kopi murni gitu ya. Dengan bahwa saya tuh pengen punya usaha kopi yang punya unique selling point yang menarik gitu, bahwa kita mau bikin affordable price. Jadi kita bikin produk-produk kopi yang jarang diminum orang, tapi mereka bisa menikmati kopi-kopi dari kopi kocang yang harganya murah, affordable price. Oke, gak usah lama-lama. Cara memulai bisnis secara profesional. Nah, sebelum memulai bisnis, siapapun itu, sebelum kalian berbisnis, kalian harus siapkan mental dulu. Jadi, pertama yang akan saya tanyakan saat Anda mau berbisnis adalah, apakah kalian sudah punya spirit wirausaha? Berbisnis, udah ada spirit belum? Karena berbisnis itu sulit sekali di awal-awal. Bahkan waktu, tenaga, pikiran, uang, semuanya pasti akan dimakan di situ. Makanya sebelumnya saya ingin menguatkan itu dulu. Apakah Anda punya spirit wirausaha? Kalau sudah punya, yes. Nah, setelah Anda punya ide untuk berbisnis, pertanyaan kedua adalah, apakah Anda punya cara-cara yang terus-menerus bagaimana mengembangkan bisnis ini? Bagaimana membangun bisnis baru? Bagaimana menciptakan nilai bisnis ini jadi lebih bermanfaat? Nah, itu juga harus disiapkan tuh, yang kedua. Yang ketiga, apakah kamu seorang yang inovatif? Orang yang inovasi, karena bisnis saat sudah jalan, pesaing makin banyak. Hal yang dibutuhkan yang ketiga adalah inovasi. Jadi teman-teman harus punya 3 hal itu dulu untuk memulai bisnis. Mentalnya harus itu dulu. Bagaimana punya spiritnya, bagaimana kamu bisa menciptakan nilai-nilai tambahnya nanti. Dan yang ketiga, bagaimana kamu bisa berinovasi. Nah, itu dulu. Poin itu penting sekali, dan saya berharap kawan-kawan harus menyiapkan dulu mentalnya gitu ya. Kalau kawan-kawan jomblo mau menikah, yang dikuatkan mentalnya adalah siap nggak saya nikah, ya sama seperti itu. Bisnis juga sama, banyak hal yang dipertimbangkan. Oke. Selanjutnya, kalau mental sudah siap, di sharing kali ini saya ada 6 poin. Mencari ide bisnis. Terus yang kedua, bagaimana ide bisnis itu dituangkan dalam bisnis model kanvas. Terus yang ketiga, aspek keuangan atau modal. Jadi bisnis juga butuh modal, butuh keuangan.
Terus yang keempat, aspek pemasaran penting. Bagaimana kita memasarkan sebuah bisnis baru, itu penting sekali. Terus yang kedua, aspek produksi. Kalau kamu pengen bisnis, kamu harus cari dulu bisnis itu apakah kamu produksi sendiri atau kamu beli dari orang lain lalu kamu merekin sendiri. Itu disebut aspek produksi. Oke. Yang keenam adalah aspek perbankan. Nah, ini agak sulit, tapi memang saya perlu sharing sedikit, tapi ini di poin terakhir, aspek perbankan. Oke, poin pertama, mencari ide bisnis. Dulu saya selalu menggunakan dua istilah, red ocean atau blue ocean. Jadi kalau saat saya mencari ide bisnis, ada dua pilihan. Pertama adalah red ocean, di mana bisnis itu semua orang udah berbisnis, sudah banyak bermain. Misalnya industri kopi, kamu mau bikin kedai kopi, itu adalah red ocean. Kenapa? Kafe sudah banyak bertebaran, tukang kopi sudah banyak bertebaran. Jadi red ocean poinnya adalah bersaing pada market space yang sama, banyak pedagang. Yang kedua, tantangannya adalah mengalahkan kompetitor yang sudah ada. Itu juga penting sekali, kita harus bagaimana, karena red ocean ya, banyak penjual, pedagang yang sama dengan kita. Terus yang ketiga adalah bagaimana kamu bisa mengeksploitasi demand yang sudah ada. Tukang kopi, kopi keliling atau kopi kafe ya, orang yang bikin kafe itu jelas marketnya sudah ada. Tapi bagaimana mengeksploitasi orang yang awalnya minum teh, dia bisa minum kopi. Nah, itu namanya eksploitasi. Bagaimana cara menciptakan market baru yang biasanya meminum kopi itu hanya 1 juta orang, bagaimana kita buat 2 juta. Nah, itu namanya eksploitasi demand yang sudah ada. Atau kalian mencari ide bisnis yang blue ocean, menciptakan market space yang baru, atau yang kompetitor tidak relevan lagi, menciptakan dan menangkap demand baru. Itu juga penting sekali. Itu juga penting sekali, menciptakan demand baru. Lah, red ocean atau blue ocean, yang sudah ada pemainnya atau kamu berinovasi hal yang baru. Itu pilihan. Semuanya tadi udah saya sampaikan, udah banyak tantangannya, ada hal yang harus dilakukan. Gitu ya, bagaimana mencari ide bisnis. Kalau saya lebih suka main di blue ocean atau yang inovasi. Atau kalau enggak, red ocean tapi kita harus berbeda, different gitu. Itu yang saya lakukan di Kopi Kocang waktu itu. Memang beberapa produk-produk kami yang memang sulit dicari di pasar gitu. Memang produk-produknya unik gitu, karena ada kopinya hanya kopi luwak. Terus lalu kita buat kopi Yellow Caturra yang rare juga gitu. Terus kita ada produk lagi Gayo Wine, bagaimana orang menciptakan atau mencoba kopi-kopi wine gitu kan. Makanya saya agak different waktu itu. Dan produk yang saya jual jenisnya nggak banyak, cuma 8 aja, karena tipe-tipe itu yang bikin orang penasaran untuk beli. Ya itulah saya mau mengeksploitasi demand yang sudah. Kita mau main harga di mana? Itu makanya dulu waktu itu Kopi Kocang itu harganya sangat murah, hanya 6.000. Meskipun kualitinya mungkin juga high gitu ya. Bin-binnya atau biji kopinya itu bisa bersaing dengan Tanah Merah, dengan Starbucks gitu. Tapi secara harga kita bikin low, dimana hanya Rp6.000 plus doa waktu itu sebagai konten biar lebih menarik. Terus tukang kopi keliling juga tidak terganggu gitu ya, karena kalau kita jual 3.000 pasti tukang kopi keliling saset akan terganggu, marketnya akan keambil gitu. Makanya kita main agak di atasnya 6.000, tapi kita juga nggak terlalu mahal, jauh banget sama kopi-kopi Starbucks, Max Coffee, Tuna Coffee, Tanah Merah ya, Coffee Club gitu ya, harganya lumayan tinggi.
Kenapa ide ini muncul? Saya melakukan riset waktu itu bahwa ada seorang kawan yang gajinya 20 juta. Itu dia juga nggak sanggup untuk beli kopi sebanyak. Setiap hari ya, budget yang dikeluarkan harus 30 ribu sehari, itu dia nggak sanggup. Makanya dia minumnya kopi saset yang 3.000. Kan masalahnya kawan saya ini juga tidak mau minum kopi saset gitu. Dia pengennya kopi murni gitu. Tapi kalau dia sabari beli 32.000 nggak sanggup juga. Karena kan waktu itu biaya bensin, biaya makan siang gitu. Nah, dia juga biaya untuk hobi-hobi yang lain. Makanya kopi itu dia bagaimana mencari alternatif dengan kualitas yang bagus dengan harga yang murah. Nah, inilah yang pasar-pasar yang juga diambil waktu itu. Oke, jadi dari sisi pricing tadi ya, setelah kita cari ide bisnis Red Ocean atau Blue Ocean, lalu kita masuk ke menciptakan produk itu di pasar yang mana gitu ya. Ada quality, ada price, kita masuk di jajaran yang mana gitu ya. Terus selanjutnya kita BMC ya, banyak orang yang belum tahu BMC. Dulu kita marketing atau memulai bisnis, kita memulai dengan 4P. Itu sekarang masih bisa dipakai gitu, produk, place, promotion ya, 4P gitu. Itu kita tetap gunakan, tapi yang saya fokuskan hari ini lebih ke BMC, bisnis model kanvas. Bagaimana sih bisnis model kanvas itu bisa berjalan? Ya itu agak rumit ya, apalagi gue lagi jelasnya pakai sambil nyetir, konsentrasi gue kebagi gitu. Jadi intinya yang ditangkap dari BMC, bisnis model kanvas, itu kamu harus punya value proposition. Jadi saat kamu menciptakan bisnis ini, dia membawa nilai apa? Baik ke market, ke masyarakat gitu. Kalau kita lihat di BMC-nya Kopi Kocang waktu itu ya, saya pengen membuat value proposition drink coffee experience. Drink coffee experience itu sangat luas sekali karena pengalaman minum kopi murni maksudnya ya. Karena orang minum kopi saset buat saya belum disebut minum kopi. Nah, drink coffee experience. Kenapa saya bilang drink coffee experience? Karena banyak orang ternyata suka minum kopi saset belum pernah minum kopi murni. Apalagi kita tahu sendiri Indonesia itu kopinya sangat banyak ya jenisnya. Semua daerah Indonesia itu menghasil kopi. Ada kopi Lampung, kopi Toraja, kopi Temanggung, kopi Flores, kopi Papua, Aceh, Bengkulu, Palembang, semua penghasil kopi dan semua mempunyai rasa yang berbeda-beda. Jadi kalau kita bilang Indonesia itu penghasil kopi terbesar dunia nomor 3 kalau ingat saya. Yang pertama Brasil, yang kedua Vietnam ya kalau nggak salah, saya lupa, yang ketiga Indonesia gitu. Meskipun dia penghasil kopi terbesar ketiga, tapi dia memiliki kopi-kopi yang kaya rasa. Nomor 1 gitu. Kalau kita ngomongin kopi-kopi di Brasil itu banyakkan ya taste-nya nati ya, kacang, ground, meskipun di Arabica gitu. Tapi di Indonesia itu unik gitu. Kopinya ada taste banana, kalau kita lihat alu banana gitu. Ada juga kopi dari Yellow Caturra Flores, itu notnya jeruk kayak gitu. Gayowen yang produksi siapa itu ya, waktu itu saya pernah minum, rasanya anggur notnya. Terus ada lagi Sunda Gulali gitu ya, notnya juga permen gitu. Malah pertama habis saya roasting day one Sunda Gulali, taste-nya cabe, pedes kan? Nah itulah Indonesia itu kayak rasa. Makanya saya pengen menciptakan value proposition Kopi Kocang waktu itu ya drink coffee experience gitu. Karena aku pikir kalian harus punya pengalaman minum kopi dengan tes-tes yang unik gitu. Makanya waktu itu saya memiliki 8 produk aja gitu, pengalaman untuk meminum kopi dengan rasa yang unik. Itu ada kopi luwak liar. Nah bagaimana kita dulu menjual kopi luwak. Jadi kopi-kopi yang dimakan luwak lalu dia buang air pup. Nah itu kopi yang diproses. Nah itu kopi experience kan. Kalau kita minum di kafe bisa 90.000, 50.000 per gelas gitu, bayangin.
Kita jual waktu itu per kilogram hanya 500.000. Kalau kita bikin kopi itu bisa jadi 100 gelas, berarti modalnya cuma 5.000. Itu waktu itu. Makanya itu drink kopi experience, orang-orang bisa minum kopi luwak yang harusnya 20.000, 30.000, 50.000, 90.000. Dia beli di Kopi Kocang dengan modal 5.000 dia bisa seduh. Yang pertama. Yang kedua, experience bagaimana menikmati kopi Indonesia dengan rasa-rasa yang unik. Kita dulu punya Gayo Wine dengan tes anggur, lalu kita juga punya Yellow Caturra dengan tesnya jeruk gitu ya. Lalu kita juga punya Sunda Gulali waktu itu, ya gulali manis, ada tes manis. Lalu drink kopi experience yang kedua adalah bagaimana tadi seperti yang saya bilang, yang di Red Ocean, kita menciptakan pasar baru, gitu, market baru, pembeli baru. Orang yang kita biasanya minum kopi saset pengen minum kopi murni, bagaimana nih shiftingnya, pindahnya gitu. Kita sediakan juga kopi waktu itu murah sekali, sekilo cuma 100.000. Jadi kalau kita bikin kopi itu satu gelas, nah modalnya cuma 1.000. Bayangin kamu beli 100.000 kopi di Kopi Kocang, kalian bisa minum kopi murni sebanyak 100 gelas. Kalau sehari minum sekali berarti 3 bulan. Kalau sehari minum 3 kali berarti sebulan. Jadi budget kopi kamu sebulan cuma 100.000. Itu dulu kenapa saya buat Kopi Kocang dengan value proposition ya, drink kopi experience gitu. Terus ya memang di bisnis modal kanvas ini ada berapa kotak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak yang kamu harus isi gitu. Ada key partner itu ada payment gateway, waktu itu saya masukkan, ada investor. Nah ini kita harus, kalau berbisnis apapun, bagaimana caranya kita bikin bisnis yang unik, cepat tumbuh, dan kalau bisa menggait investor gitu. Nanti investor seperti apa kita akan bahas di poin ketiga kalau nggak salah tadi ya, kalau nggak keempat. Terus ada juga customer relationship, bagaimana kamu bisa bikin brand fan gitu. Pokoknya Kopi Kocang dulu orang kalau udah beli sekali, besok dia beli lagi, malah ada yang dulu pengen jadi resellernya kayak gitu. Terus ada cross structure, jangan lupa juga. Jadi berbisnis kita harus modal. Jadi jangan kaget, kadang-kadang kita warin modal 1 juta gitu ya. Kok 1 bulan jualan cuma 500, nggak by EP, ya itu cost structure. Makanya dengan BMC ini kamu bisa prediksi gitu, atau kamu udah awang-awang bahwa gue akan dapat segini nih. Terus ada revenue stream, kamu jualan dari mana? Gitu. Dulu Kopi Kocang rencana mau kita franchise. Itu salah satu revenue stream. Revenue stream itu kayak kamu dengan berbisnis itu lubang-lubang penghasilan dari mana aja gitu. Dulu ya Racun Bayar Cafe, orang yang udah beli kopi luwak di kita juga bisa beli kopi Gayo kita, atau bisa di mix, atau dan juga Racun itu ya balik, dia beli terus gitu. Advertising dulu saya pengennya juga ada iklan gitu ya. Dulu kita bikin websitenya juga, nanti di bawah dibahas. Terus ada franchise. Kalau kita pengen ngembangin bisnis tanpa investor, ya dengan franchise gitu, itu salah satu cara. Terus customer segmennya siapa waktu itu di bisnis model kanvas ini? Saya pilih coffee drinkers, orang sudah minum kopi. Lalu digital literasi, orang yang anak-anak digital online gitu, ada Twitter, anak-anak IG, yang suka senja dan kopi. Terus ke activities yang kiri ya itu education, marketing, dan branding gitu. Oke, resource nih, kopi supplier, kopi plantation ke depan. Nah jadi waktu itu saya belanja orang, jadi kopi luwak saya, Gayo saya beli white label, lalu saya merkin Kopi Kocang gitu. Terus yang kedua, kenapa saya disebut kopi plantation ya, ke depan saya berharap saya punya kebun kopi sendiri, karena bagaimanapun dengan punya kebun itu sebagai key resource-nya akan lebih bagus. Oke, kalau kamu perhatikan bisnis model kanvas dan kotak ini, yang sisi kiri itu biasanya lebih ke biaya, pengeluaran, ke structure, dan lain-lain. Kalau kanan itu bagaimana kamu mencari peluang untuk penghasilan dari bisnis ini. Nah, ada revenue stream.
customer relationship, ada channel. Nah channel itu menarik. Dulu saya karena masuk UKM ya, modal 1 juta rupiah doang membangun kopi kocang. Ya saya jual, untung saya beliin, saya buat invest lagi, saya beliin alat grinder, saya juga mulai buatkan alat roasting kayak gitu. Oke. Nah terus saya jualnya gimana waktu itu, ya memang karena modalnya kecil ya saya jualannya hanya di e-commerce yang gratis. Saya buat sosial medianya, ada Facebook, Twitter, Instagram waktu itu, dan website ya www.kopikocang.com. Terus yang ketiga ya coffee shop. Dulu saya ada coffee shop di daerah Bogor, di rumah saya gitu, di carport. Dan menariknya yang di coffee shop ini banyak kan kawan-kawan datang saya kasih gratis, seduh segelas gratis. Lalu apa efeknya? Ternyata saat dia gratis nyeduh kopi di kita, pulangnya dia beli gitu, beli yang udah kemasan yang 200 ml, 200 gram, setengah kilo gitu. Ya seperti itu. Jadi coffee shopnya sebagai alat untuk menggait mereka, terus dia bisa return dan dia bisa drink coffee experience. Jadi coffee shop saya itu waktu itu di rumah ya untuk drink coffee experience yang gratis gitu. Oke, banyak orang yang berpikir bahwa aduh mas, sampai tadi bahasnya bisnis, nyiapin ini itu, tapi kan itu semua butuh modal mas. Gitu, bagaimana nih aspek permodalannya nih? Oke, nah ada pengamen. Oke, aspek keuangan atau modal ini pendanaan bisnis, kita sebutnya pendanaan bisnis. Nah, pendanaan bisnis pertama adalah yang kamu harus pikirkan adalah dana pribadi. Atau kamu join menggunakan dana pihak lain. Makanya pendanaan bisnis ini yang sebenarnya ceritakan sebelumnya ya, modal kopi kocang itu cuma 1 juta waktu itu. Bener-bener saya hanya beli bahan kopi-kopi aja. Saya beli bahan kopi-kopi senilai 1 juta, lalu saya pasarkan melalui Twitter, e-commerce, sosial media gitu. Saat saya udah dapat untungnya nggak saya pakai, tapi saya gunakan untuk terus menambah bisnis saya gitu. Saya akhirnya waktu itu beli alat grinder, alat giling. Jadi waktu itu orang beli awalnya hanya bisa mendapatkan kopi kocang itu bubuk gitu. Nah akhirnya saat itu saya beli alat roasting juga, alat goreng, tapi yang manual juga. Modalnya alat roasting itu murah sekali, waktu itu cuma beli 1 juta kalau nggak salah. Saya belajar roasting, goreng sendiri, panggang si biji kopi sendiri. Akhirnya kita punya biji-biji yang sudah digoreng. Nah, itu kita jual dalam bentuk biji-biji atau bubuk waktu itu. Makanya kopi kocang akhirnya bisa berkembang seperti itu, karena kalau kita jualan terus dapat untung, enggak kita buat foya-foya gitu, tapi kita kembangkan aja ke bidang lain seperti itu. Nah kalau kita ngomongin dana pihak lain itu ya bisa ada 2 cara. Berbagi sama kawan, misalnya sharing nih, gue modal 60% ya, lu 40%, itu kayak ekuitas gitu. Atau lu modal 20%, gue 80 ya, nah itu ekuitas. Ada juga utang gitu, kayak gue 1 juta misalnya utang orang gitu kan. Ya udah, saat bisnis lu jalan, lu bisa penghasilan 3 juta ya lo bisa bayar utang 1 juta gitu. Tapi saat kamu di situ tetap 100%, ekuitas kamu 100%. Kalau ekuitas itu dari awal kamu nggak sepenuhnya memiliki usaha itu gitu. Jadi kayak kamu udah mulai join partner sama kawan, ekuitas. Nah terus yang kedua bisa pilih nih utang. Utang untuk bisnis kan ada yang berbiaya tinggi, ada yang berbiaya rendah. Yang namanya utang ya. Kamu utang kemana? Pinjol, jangan berbisnis menggunakan pinjol. Itu bunganya nyekik sekali, itu bisa berbiaya tinggi. Jadi kalau kamu mau berbisnis, kalau bisa utang aja ke keluarga, sahabat. Tapi yang penting modalnya yang tadi, kamu harus siap mental, harus punya jiwa yang jujur, jiwa yang integritas yang tinggi. Jadi kenapa saat bisnis kamu gede dan kamu butuh pembiayaan hutang, kamu bisa utang lagi ke orang gitu. Atau kalau udah besar sekali bisa utang juga ke bank gitu kan. Seperti itu. Jadi kawan-kawan, kalau ngomongin modal sebenarnya
sebenarnya ya modal selama kita punya integritas, punya track record yang bagus gitu ya memang harusnya lebih mudah ya ke kawan, sahabat, orang tua, mertua atau siapa. Karena saya punya banyak teman yang bercerita bahwa ya memang modal-modal awal bisnisnya ya berangkat dari keluarga. Nah, ini salah satu pengelolaan keuangan di awal berwirausaha. Ini penting banget nih kawan-kawan, harus perhatikan ya. Kalau kita berbisnis itu ya seperti saya sampaikan, saya punya modal 1 juta, lalu saya jualan jadi duit 3 juta. 2 jutanya nggak saya buat beli stiker atau saya beli sesuatu, tapi saya belikan alat-alat penunjang bisnis saya. Gitu, makanya pengalaman di awal berusaha itu pisahkan uang dengan uang pribadi. Pisahin nih uang pribadi yang mana, uang usaha yang mana. Kalau modal kamu 1 juta lalu bisa menghasilkan 3 juta, itu uang usaha, jangan dimasukkan uang pribadi. Jangan kamu pakai untuk beli kebutuhan pribadi, beli sneaker biar gaul, beli jam tangan, bisa. Itu mah biaya pribadi. Kamu kalau ya uang pribadi untuk beli sneaker, beli aja, tapi jangan memakai uang usaha. Yang kedua, alokasi dan persentase. Kalau kamu lihat bisnis kanvas tadi ya, sebelah kiri cost structure, kanan revenue, ya kamu harus bisa alokasikan untuk cost structure atau modalnya berapa gitu. Yang ketiga, harus punya pembukuan. Kalau bisa bisnis sendiri dengan pembukuan sendiri bagus, jago. Makanya belajar. Kalau pengen punya bisnis harus buat di pembukuan, harus belajar aja. Kalau memang nggak bisa hire orang, tapi kalau bisnis belum besar ya berat juga kan, kita harus bayar. Terus yang keempat ya pertahankan arus kas. Yang kelima, siapkan dana cadangan. Kalau berbisnis harus punya cadangan. Kenapa? Kayak bisnis pandemi nih, itu udah 1 juta, ternyata kopi kita nggak ada yang laku, ya udah, kita harus punya cadangan. Selama kita yakin bisnisnya akan terus berkembang, kita bisa udah cadangan. Dan cadangan selain karena kondisi pandemi juga mungkin bisa jadi dia jadi bahan untuk misalnya gini. Biasanya 1 bulan kamu bisa penghasilan 10 kilo atau 100 kilo kopi yang terjual. Tapi di bulan itu orderan kamu sampai 200 kilo. Yang biasanya sebulan 100 kilo, tiba-tiba ada orderan sebanyak 200 kilo. Kalian kan harus beli bahan, harus beli modal bahan. Nah, itu dana cadangan bisa digunakan untuk itu. Karena kan pada dasarnya nanti cuan kamu akan naik 2 kali kan. Cuman untuk mendapatkan cuan itu kan kita harus punya bahannya dulu, modalnya dulu. Nah, dana cadangan bisa digunakan untuk itu. Terus yang ke-6 ya proteksi jiwa dan usaha. Kalau buat aku sih ya, kalau perusahaan udah mulai bagus, udah mulai jalan bisnisnya, ya kita buatkan PT dan lain-lain. Karena itu akan menunjukkan bahwa kamu profesional. Ada TPT atau CV gitu ya. Oke, yang keempat kita ngomongin aspek pemasaran dulu. Untuk pemasaran mah saya udah punya modal nih. Saya udah punya ide yang brilian nih. Saya sudah punya modal. Terus harga udah saya tentukan mas, tapi kok nggak laku-laku ya? Nah, ini adalah aspek pemasaran yang bermain. Karena kamu menciptakan promosi-promosi menarik. Makanya kalau kamu lihat saya tadi menentukan harganya sangat murah ya, 6.000 plus doa. 6.000 plus doa. Itu 6.000 plus doa. Lalu itu menarik gitu. Orang ngerasa bahwa saat beli produk kita itu kayak wah, gue udah bisa minum kopi juga ngasih sumbangan ke orang lain. Nah itu. Dulu saya kalau ngomongin marketing, saya selalu ngambil AISAS. AISAS itu kayak role model ya. Jadi saat kamu bermarketing, berpromosi, itu ada 5 hal yang kamu harus perhatikan. Nah, AISAS itu menjadikan, dan AISAS itu apa? Itu kayak
frame gitu ya, bahwa kita berpromosi kan nggak semua orang langsung beli. Kita berpromosi hanya untuk menciptakan awareness, orang biar nggak aja. Oh ternyata ada ya orang merek kopi murni itu namanya kopi goncang. Nah itu kan awareness. Terus setelah itu kita bikin satu konten pemasaran yang menarik agar dia interest gitu kan. Interest itu berkeinginan untuk membeli atau dia itu tertarik gitu. Meskipun dia belum sempat beli tapi dia udah tertarik gitu sama produk kita gitu ya. Nah setelah itu banyak kan orang tahapannya setelah dia aware lalu dia interest, dia nyari beberapa referensi, misalnya produk itu bagus gak sih, produk kita enak gak sih, atau apa gitu ya. Nah seperti itu. Lalu yang kedua adalah action tuh beli ya, action tuh beli. Jadi mereka bisa beli lalu mereka share, kelima share. Jadi ISA itu awareness, attention, terus interest, search, action, dan share. Jadi kamu harus bisa petakan 5 calon pembeli kita itu ISA. Mana yang sudah tahu tentang produk kamu, lalu mana yang sudah interest, lalu mana yang sudah googling, kepo tentang produk kamu, terus mana yang beli, terus yang kedua mana yang share gitu lah. Konten marketing pemasaran kamu bisa harus arahkan ke sana. Oke, nah ini salah satu contoh-contohnya. Kita buatin website ya. Kita bayangin kita punya cuman bisnis kopi ecek-ecek, waktu itu kopi gocang, tapi hal pertama yang saya bangun asli pemasarannya udah langsung website. Kenapa? Itu membangun kredibilitas. Jelas tuh membangun kredibilitas. Jadi kawan-kawan akan merasa bahwa, gila kopi gocang ada websitenya, gue dapat informasi banyak dari sana dan ini menarik sekali buat saya. Website. Terus yang kedua, sosial media. Waktu itu banyak orang fokus di Instagram gitu ya. Saya lebih suka channel waktu itu Twitter. Saya lebih suka channel Twitter. Kenapa? Twitter itu efek viralitasnya tinggi sekali. Karena sifatnya terbuka ya sosial media itu. Ya even sekarang akhirnya orang pada berbondong-bondong lagi pindah ke Twitter. Tapi memang untuk hal-hal yang menarik display, saya pilih juga Instagram, Facebook. Ini mobil suaranya kenceng banget. Semoga apa yang gue sampaikan bisa kalian dengerin ya. Semoga kita bisa dengerin gitu. Karena kalau kita pause suaranya, gue harus record ulang. Lumayan nih. Oke. Jadi kita waktu itu bikin channel untuk kopi gocang biar dikenal orang, biar aware, orang biar interest, orang biar search ya, cari informasi. Sampai mereka belanja, itu saya udah buatkan semua berbasis channel online. Karena apa? Murah. Channel online itu murah gitu. Oke, jadi saya buat waktu website, lalu Twitter, ada Instagram, Facebook. Terus yang kedua, yang terakhir kita punya channel juga di Tokopedia waktu itu. Jadi orang juga bisa action langsung beli ya, Tokopedia. Tokopedia dia bisa langsung beli. Lumayan ya, kita udah setengah jam nih ngobrol dan ternyata kaki gas saya sudah nyampe ke Sudirman. Jadi kalian bisa sambil lihat view tuh, ada gedung-gedung, bendera merah putih sudah mulai berkibar, berarti bulan Agustus ya ini bulan. Oke. Terus saya itu dulu juga pasarkan melalui keliling. Jadi saya itu waktu itu bikin gerobak keliling untuk memperkenalkan kopi-kopi saya. Itu tadi berbasis green coffee experience, pengalaman kopi. Kalau dia waktu itu nggak mau beli yang bungkusan, ya dia bisa menemukan saya di jalanan seharga 6.000 yang plus 2A tadi. Gitu. Terus ya kita mulai ciptakan inovasi ya. Kita nanti ngomongin waktu
Red Ocean kita inovasi, ada namanya hot black, ada pakai City, ada French press, kita metode sebelumnya, lalu ada cold brew. Cold brew itu bagaimana menciptakan kopi dengan cara suhu dingin. Nah nanti kita di sesi selanjutnya kita akan bahas bagaimana kita berproses dalam bisnis kopi. Yang ketiga, non kopi, kita juga ciptakan minuman tanpa kopi. Karena kita tahu berapa market nggak suka kopi kan, ya kan? Berapa market juga nggak suka kopi. Gitu. Makanya kita ciptakan produk-produk non kopi waktu itu. Terus yang kedua, waktu itu kita udah mulai ada franchise. Banyak orang yang pengen berjualan kopi juga waktu itu. Terus ada orang yang jualannya sampai di kantor yang kita buka gitu. Terus kita jualan program-program menarik, paket layanan pesta. Lucu kan, kalian punya gugupan, orang mau tahlilan udah nggak perlu lagi bikin kopi. Orang-orang yang punya hajatan tapi dia beli di kita udah disediakan semua, gelasnya, kopinya dengan harga yang cukup murah gitu. Jadi dia nggak repot nyuci gelas, dia nggak repot masak air gitu. Nah itu dulu kita adain. Terus kita juga ada promo-promo, biasanya promo-promo yang menarik, bundling. Orang yang biasa minum kopi enak, dia bundling dengan kopi-kopi yang menarik, murah lagi. Ya seperti itu. Terus kita dulu juga support beberapa orang-orang yang warga aja, tetangga kampung, komplek, event kecil yang menarik ya. Gaplek Championship, jadi 17 Agustus ada lomba gaplek, kita sponsorin ya, kita kasih hadiah waktu itu. Hadiahnya yuk menarik-menarik yang murah-murah aja, kayak kipas angin, alat masak, ibu-ibunya gitu. Jadi bapaknya yang gaplek, hadiahnya untuk ibu-ibunya, jadi mereka senang gitu. Iya unik lah, itu unik gitu. Terus lalu ya kita sediakan kopi kita gitu kan, sambil gaplek minum kopi kita gitu. Jadi kebentuk nanti mindsetnya saat dia main gaplek, kepikirannya wah minum kopi kocang enak nih gitu. Waktu itu seperti itu. Oke, wah udah sampai Semanggi bro. Kita udah keliling-keliling tadi dari Harmoni ya, Saranjaya Harmoni sudah 37 menit. Nah sekarang kita masuk Sudirman tadi, sekarang kita ada di Semanggi. Kita turun lagi, belok kiri arah Semanggi lagi. Semoga masih PPKM guys, banyak yang jalannya di situ, makanya gua agak keder ya di Sudirman. Seperti itu. Gila nih, ini konten pertama gua ke YouTube dengan konten yang agak berat ya, tapi saya bawa ke cara unik. Gua nyetir sendiri, nyetir di jalan, konsentrasi terbagi. Yang satu dia jalan dan tidak terjadi kecelakaan, yang kedua gua harus sharing ilmu yang menurut gua kadang-kadang gua suka lupa ya, tapi menarik ya. Semoga kalian puas ya. Ini slide terakhir, Gobi or Go. Itu salah satu mantra saya, bagaimana saat berbisnis kita harus besar atau kita harus pulang kampung gitu. Itu juga ada di kaos saya, Gobi or Go Home. Memang ini jadi mantra gitu ya, setiap hari saya rapalkan. Baik di kaos saya tulis Gobi or Go Home, seperti itu. Nah ini kaos gua, Gobi or Go Home. Jadi setiap hari gue punya mantra nih, bagaimana bisnis gue harus besar, bisnis gue harus besar. Oke, terima kasih. Semoga kalian puas dengan apa yang gue sampaikan, dan sampai ketemu lagi di konten-konten yang lain gitu. Gue mau, makanya kamu harus like, subscribe, and comment di channel ini agar bisa lebih bermanfaat. Oke, saya Agung. I'm off.